Mak comblang. Mobil Karinja berhenti di parkiran restoran mewah milik Malik. Ia segera mengajak Ipana turun dan masuk ke dalam privat room yang sudah ia pesan terlebih dahulu. "Selamat datang Bapak Karinja, mari saya antar," ucap pegawai restoran dengan ramah. "Terima kasih, tolong beritahu Bapak Malik jika saya ada di sini," ucap Karinja tersenyum. "Baik Pak, silakan." Ipana mendelik dan langsung mengeratkan pegangan tangannya kepada Karinja. Pria tampan itu meringis merasakan genggaman tangan Ipana yang terasa begitu kuat. "Astaga, nona muda ini kalau cemburu tenaganya bisa lebih kuat. Aduh, habis aku setelah ini," batin Karinja menjerit. Mereka segera masuk ke dalam ruangan itu sambil menunggu Malik. Ipana menatap Karinja dengan tatapan yang tidak bersahabat. "Kenapa sayang?" tanya Karinja lembut. Mood Ipana terlihat berubah-ubah sedari pagi tadi. "Gak apa-apa," ucap Ipana ketus. Karinja tersenyum dan menarik tubuh Ipana agar bisa bersender di bahunya. Ia mengelus lembut kepala Ipana sambil mengecupnya sesekali. "Aku gak suka kamu senyum-senyum sama perempuan lain. Aku gak suka kamu ramah sama mereka. Aku gak suka kamu lembut sama mereka. Bagaimana kalau nanti ada yang jatuh hati? Kerjaanku masih banyak, Bi. Aku gak mau mengurus para pelakor yang tidak tahu malu itu," ucap Ipana berapi-api. Baiklah, tidak boleh senyum, tidak boleh ramah, tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan. Aku milikmu dan aku mencintaimu," ucap Karinja menahan gemasnya sambil merangkup kedua pipi Ipana. Matanya terpaku kepada bibir merah yang begitu menggoda. "Apa aku boleh mengecupnya?" tanya Karinja sambil menggigit bibirnya. "Belum boleh," ucap Ipana lirih dan menggeleng pelan. "Makanya jangan buat aku selalu gemas ketika melihatmu sayang," ucap Karinja tersenyum. "Tapi aku selalu terlihat menggemaskan dari segi manapun, baby," ucap Ipana cemberut. "Jangan cemberut sayang, aku gak kuat," pekik Karinja sambil menekan kedua pipi Ipana hingga bibir merah ceri itu monyong beberapa senti. Asik banget ya pacara," ucap Malik masuk ke dalam ruangan itu dan terkejut dengan kehadiran Ipana di sana. Selamat sore nona muda. Maaf, saya tidak tahu jika Anda datang ke sini," ucap Malik gelagapan. "Tidak apa, silakan," ucap Ipana datar seperti biasanya. Ia kembali bersandar di bahu Karinja sambil menggenggam tangan pria tampan itu. Iya nona," ucap Malik gemeteran menerka apa yang tengah terjadi saat ini. "Ah iya Lik, kenalkan ini pacarku Ipana. Sayang, kenalkan pria jomblo itu Malik sahabatku," ucap Karinja mengenalkan mereka. "Hai Kak, aku Ipana pacarnya Mamas Eja," ucap Ipana tersenyum tipis. Glek. Malik tergugu mendengar ucapan Karinja yang sangat tidak masuk akal baginya. Namun melihat sikap Ipana, ia sedikit percaya jika mereka memang pasangan kekasih. "Hai nona muda," ucap Malik lirih. Ia merasa ingin pingsan saat ini melihat kenyataan yang baru saja ia lihat. Bagaimana bisa curut ini mendapatkan nona muda? Pantas saja dia begitu bersemangat untuk menantangku. Batin Malik masih tidak percaya. Saya permisi dulu nona, saya akan memasak sesuatu yang spesial untuk nona," ucap Malik berdiri. "Jangan repot-repot kak, aku gak bisa makan sembarangan," ucap Ipana. "Kak kalau minum?" tanya Malik. "Air putih saja," ucap Ipana. Baik, tunggu sebentar," ucap Malik langsung berlari keluar dari ruangan itu. Kita ngapain di sini Bi, aku bosan," keluh Ipana. Kamu jangan marah nanti ya. Sebenarnya aku punya niat untuk menjodohkan Malik dengan asistenmu," ucap Karinja terkekeh. Mata Ipana membola menatap ke arah Karinja. "Kamu pintar Bi, aku telepon Felicia dulu," ucap Ipana langsung menghubungi sang asisten pribadi. "Aku kasihan sayang, dia udah tua masih jomblo aja," ucap Karinja terkekeh. "Jahil kamu ya Bi," ucap Ipana tersenyum dan mencolek hidung mancung Karinja. "Cium dulu dong," ucap Karinja menyodorkan pipinya. Nanti kamu ketagihan minta aku cium terus," ucap Ipana tertawa dengan wajah yang merona. "Itu pasti sayang, cium dulu sini," ucap Karinja terkekeh. Nanti kamu malah menoleh terus bukannya cium pipi malah," ucap Ipana memperagakannya menggunakan tangan. Enggak sayang, kamu boleh pegang kepala aku, ayo aku menunggu," ucap Karinja berbinar. Dengan wajah yang merona dan juga malu, Ipana memberanikan diri untuk mengecup pipi Karinja. Sudah," ucap Ipana lirih dan menyembunyikan wajahnya di dalam pelukan Karinja. Sementara pria tampan itu termagu dengan wajah senangnya.
Ia memeluk Ivana sambil terkekeh karena berhasil mendapatkan kecuman manis itu. "He, aku gak akan cuci muka sampai besok. Terima kasih sayang," ucap Karenja mengecup kepala Ivana. "Iya, aku malu Bi," ucap Ivana lirih. "Hanya ada kita berdua sayang," ucap Karenja. "Cih, dasar bucin," ucap Malik yang menyaksikan kecupan itu mendarat dengan mulus. Hampir saja ia menjatuhkan nampan yang tengah ia bawa karena terkejut. "Glek, aku tidak menyangka di balik sikap tegas dan dingin Nona Ivana ternyata dia begitu manis dan manja." Batin Malik ingin menangis saat ini. "Jangan lihat pacarku atau aku colok matamu," ucap Karenja garang dan tidak melepaskan pelukannya dari Ivana. "Enak saja mau melihat wajah menggemaskan calon istriku," batin Karenja mendelik. "Cih," desis Malik kembali duduk di hadapan pasangan bucin itu. "Ada perlu apa kamu, Jah? Makan siang tidak? Kita pun tidak punya janjian?" tanya Malik. Ia sedikit risih melihat Karenja yang cukup berani memeluk nona muda itu. Kita harus menunggu seseorang lagi," ucap Karenja. "Oke," ucap Malik melihat ponselnya yang berbunyi. "Baby, apa wajahku masih merona?" bisik Ivana lirih dan mengangkat wajahnya. "Masih sayang," ucap Karenja usil. Ia kembali memeluk Ivana dengan lembut, padahal wajah Ivana tidak lagi merona. Ia hanya modus sehingga membuat Malik semakin mendelik dan menyimpan dendam kepada sahabat laknatnya itu. "Tok, tok, tok. Permisi," ucap Felicia masuk ke dalam ruangan. Kamu sudah datang, silakan duduk," ucap Ivana mengangkat kepalanya. "Terima kasih Nona," ucap Felicia duduk di samping Malik. Silakan berkenalan dulu," ucap Karenja menahan senyumnya. Felicia menoleh dan mengulurkan tangannya dengan ekspresi biasa saja. Berbeda dengan Malik yang terlihat berbinar dengan wajah yang merona, menatap ke arah Felicia yang terlihat begitu cantik dan menawan. "Felicia, senang bertemu lagi dengan Anda," ucap Felicia tersenyum. Malik masih terdiam menatap kecantikan Felicia. Gadis itu mengernyit menatap Malik yang tak kunjung membalas jabatan tangannya. "Bukankah mereka terlihat menggemaskan, Bi?" bisik Ivana lirih di telinga Karenja. "Kamu lebih menggemaskan sayang," ucap Karenja menatap Ivana sambil tersenyum. "Lik, sadar woi," ucap Karenja dan membuat Malik sadar dari keterpanaannya melihat kecantikan Felicia. Malik, senang berkenalan dengan Anda Nona Sekretaris," ucap Malik gugup. "Panggil Felicia saja di luar jam kerja Kak," ucap Felicia tersenyum. Baiklah Felicia, kamu cantik," ucap Malik membuat Felicia merona seketika. Sementara Ivana dan Karenja menatap Malik tidak percaya jika ia seberani itu. "Terima kasih kakak juga tampan," ucap Felicia tersenyum. "Apa itu artinya kita berjodoh?" ucap Malik berbinar. "Haha, jangan bercanda Kak, gak akan mungkin," ucap Felicia tertawa. Guprak, Ivana dan Karenja merasa lemas mendengar jawaban Felicia yang tidak paham dengan kata gombal. "Bagaimana kalau kita buat mungkin?" ucap Malik masih belum menyerah. "Apa kakak mau sama saya? Saya hobi kentut sembarangan, jorok, belak-belakan juga," ucap Felicia tersenyum. Aku gak yakin asisten nona muda seperti itu," ucap Malik tersenyum. Felicia tidak lagi menjawab perkataan dari Malik yang membuatnya cukup terkejut dan shock dengan apa yang ia dengar barusan. "Gila sih ini orang, baru kenalan aja sudah seperti mau nikahin aku. Apa ini rencana nona dan tuan?" batin Felicia. Ia menoleh ke arah Ivana dan Karenja. Dengan cepat mereka mengalihkan pandangan agar tidak bertatapan dengan mata Felicia. Nona, kenapa Anda terlalu bersemangat untuk mencarikanku jodoh?" batin Felicia menjerit. Begini Felicia, Kak Malik. Berhubung calon suamiku pernah bercerita jika kakak sedang jomblo dan mencari pasangan yang serius. Sementara aku juga memiliki Felicia yang jomblo dan selalu ngenes ketika aku dan Mamas Eja berduaan. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian mencoba berkenalan dan menjalin hubungan, ucap Ivana menjelaskan. Nona jangan bercanda, rengek Felicia. "Di dalam kontrak kerja saya belum boleh menikah dalam waktu 18 bulan, sambungnya. "Astaga Felicia, saya bukan memintamu untuk menikah, tetapi kenalan saja dulu," ucap Ivana. Merutuknya kelemotan Felicia. "Nona jangan paksa saya." "Hiks, tapi dia tampan juga." "Wah," batin Felicia menjerit. "Sudah ya, kami masih ada urusan sebentar. Silakan berkenalan terlebih dahulu," ucap Karenja pamit. Mereka segera meninggalkan Felicia yang masih terkejut di dalam ruangan itu bersama dengan Malik yang terlihat senang.
Dua laki-laki ini memang memiliki sifat yang sama. Astaga,